Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Falah berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam terlupa tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Edi Damhudi MHI yang pada pagi hari ini akan meneruskan kajiannya, yaitu kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita buka kajian subuh pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana wa faddalana bil 'ulumin nafi'ah wal a'malis salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna wa ahlana kulla maradin wa alamin wa waj'in wa illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi, saya cintai segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita, amal salih kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa, kesalahan kita, kekurangan kita diampuni, ditutup, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama seperti biasa terlebih dahulu kajian kita, ta'lim kita pada pagi hari ini kita awali, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat urusan dunia akhirat kita diberikan mudah, gampang, lancar, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan keturunan yang salihin was salihat. Keluarga kita, keluarga anak-anak kita Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Yang saat ini sedang sakit, baik dirawat ataupun tidak, keluarga kita, orang tua kita, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita, khusus jamaah kita, guru-guru kita yang saat ini kurang sehat, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah meninggal dunia, orang tua kita, kakek nenek kita, istri, anak-anak kita, saudara kita, jamaah kita, khusus guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup senantiasa Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah pelihara kita, senantiasa Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada saatnya nanti Allah akhiri, Allah tutup usia kita, ajal kita, umur kita, kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah lihadihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati jami ikhwanihi min al-mursalin والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين وعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحكمين المكان وجميع الملائكة المقربين، خصوصا لحضرة سيدنا جبريل عليه السلام وإلى حضرة النبي الرسول عليه السلام وإلى حضرة رسول الله الشيخ محمد عبد القادر بن الشيخ الليلة بن الشيخ بن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، ثم إلى حضرة الإمام جلال بن المحلي والإمام جلال بن السيوطي رحمهم الله، ووالدينا والدكم أمتنا وأمتكم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian taklim tafsir Jalalain
Kita sampai kepada ayat ke-14 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang munafik. Kita masih bahas tentang orang-orang munafik yang zahirnya menampakkan keimanan tapi batinnya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Keadaan orang-orang munafik ketika mereka ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, termasuk baginda Rasulullah dan juga para sahabatnya, mereka ini berkata, kami sama beriman dengan kalian wahai sahabat-sahabat di hadapan orang beriman, menampakkan keimanannya. Tapi wa idza khalau ay raja'u, ketika mereka kembali berpaling, meninggalkan, tidak di hadapan orang-orang yang beriman, dia kembali berkumpul dengan komunitasnya, kelompoknya orang-orang munafik di hadapan pemimpin-pemimpin mereka, ay ru'asa'uhum, di hadapan pemimpin-pemimpin mereka, mereka sebaliknya mengatakan qalu inna ma'akum, tenang saja ya, kami masih sama seperti kalian, di hadapan para pemimpin-pemimpin orang munafik. Ditanya oleh ru'asa'uhum, pemimpinnya, bahkan dalam ayat ini pemimpin-pemimpin mereka disebut dengan syaitan. Ya. Kenapa disebut dengan syaitan? Kata Al-Imam Ahmad As-Sawi, ya, mereka itu apa? Yuwaswisulahu, terus menjadikan hatinya para pengikutnya itu was-was, menggoda, sebagaimana syaitan menggoda manusia. Makanya pemimpin-pemimpin orang munafik disebut sama Allah ila syayatinihi, syaitan. Pemimpin mereka disebut syaitan. Kenapa? Karena terus membolak-balikkan hati mereka agar tidak beriman. Seperti syaitan menggoda anak cucu Adam. Lalu disampaikan, dikatakan oleh pemimpinnya, lalu apa yang kamu lakukan itu? Ketika kamu berada di hadapan orang-orang yang beriman, kalian tuh mengaku beriman. Qalu innama nahnu mustahzi'un. Ternyata yang mereka lakukan adalah istihza, yakni hanya sekedar memperolok-olok umat Islam, cuman ngejek umat Islam di hadapan orang yang beriman, ngaku beriman, tapi tujuannya untuk istihza, untuk mengolok-olok. Setiap kali bertemu dengan orang yang beriman begitu, memperolok, ya hanya sekedar ngomong, sekedar
basi. Nah, karena mereka ini tujuannya adalah memperolok-olok orang-orang yang beriman, termasuk baginda Rasulullah SAW, maka ayat berikutnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah juga membalas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah pun akan memperolok-olok orang-orang munafik. Ayyujazihim bistihzaihim. Allah akan membalas, memperolok-olok mereka orang-orang munafik ya, di akhirat nanti. Maka ada diceritakan oleh ulama kita, nanti itu orang munafik itu ya diperlihatkan surga, pintu surga dibuka. Ketika mau masuk ke surga, kemudian pintu surga ditutup. Nah, jadi beginilah cara Allah itu memperolok-olok orang-orang munafik. Karena kerjaannya dia ketika dunia itu seperti itu. Sampai begitu dikumpulin, dikeluarkan nih dari neraka nih, dimasukin ke surga. Mau dimasukin surga tuh pintu surga dibuka semuanya. Pas udah mau masuk ditutup pintu surga, nggak jadi dimasukin ke dalam surga, dibalikin lagi ke neraka, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat ya sikap daripada mereka hanya sekedar ya di depan doang, tapi di belakangnya lah lain. Kita kalau ya sama kayak kita juga, ya makanya ini cerminan cerminan buat kita juga. Kadang-kadang kita di depan ya Allah manisnya ngalahin gula, di belakang wallahu a'lam. Kemudian tidak hanya memperolok, Allah tidak hanya membalas dengan olok-olok itu, tapi juga wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka orang-orang munafik fi tughyanihim, dalam hal ya kesesatan mereka dibiarkan aja sama Allah sampai terus mereka ya melampaui kekufuran, dibiarkan sama Allah sampai nanti ayat berikutnya digambarkan oleh Allah bagaimana keadaan mereka ya, terkait dengan ya kekufuran mereka, ketidakberimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan, dibiarkan sama Allah akibat perbuatan mereka sendiri. Dan mereka orang-orang munafik, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka ini orang-orang munafik ibarat jual beli nih. Mereka ini membeli ya kesesatan dengan hidayah. Artinya hidayah diganti dengan kesesatan. Sebenarnya mereka sudah mendapatkan hidayah. Dengan mereka itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dengan mereka menyatakan keimanan tapi hanya zahir. Nah, ini kemudian batinnya tidak.
Maka mereka ini sejatinya apa yang mereka lakukan seperti yang menjual belikan keimanan, mengganti keimanan dengan kesesatan. Terus mereka lakukan itu. Mereka berharap mereka benar beruntung, tapi sebetulnya apa yang mereka lakukan, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ay ma rabihu fiha, enggak ada untungnya sebenarnya apa yang mereka lakukan. Mereka di hadapan orang mukmin mengaku beriman, di belakangnya tidak, enggak ada keuntungan buat mereka. Bahkan bal khasiru limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Bahkan kata Imam Suyuti, itu hal yang merugikan buat mereka, karena dengan mereka seperti itu nanti tempat kembalinya mereka di akhirat nanti tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kanu muhtadin. Tidaklah mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan sifat kemunafikan orang-orang munafik. Seperti apa? Kamathalil ladzi istawqada nar. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Auqada nar, seperti orang yang menyalakan api, menghidupkan api. Fi zulmatin, dalam kegelapan. Orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api di dalam kegelapan. Kemudian falamma adha'at ma haulahu, ketika dinyalakan itu api, adha'at, maka menerangilah api itu ma haulahu, di sekitarnya. Nah, karena menyala itu api dan menerangi sekitarnya, maka fa absara wastadfa'a wa amina mimma yakhafuhu. Dia bisa melihat sekelilingnya, ya. Kemudian dia bisa mengambil manfaat, ya, dari api yang menyala itu. Kemudian wa amina mimma yakhafuhu, dia merasa aman dari yang ada di sekitarnya. Lagi seperti itu, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan, ya, Allah padamkan cahaya tersebut. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan. Artinya begini, orang munafik itu, ya, tidak mau memanfaatkan, menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk, padahal dia sudah diberikan petunjuk oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran turun, mereka ini mendapatkan, ya, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendengarkan, tapi hanya sekedar mendengar. Ketika ayat itu turun, menjadi teranglah. Nah, ketika mereka tidak lagi bersama baginda Nabi, ini tidak mau memanfaatkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidup.
maka hilanglah itu semuanya dari hatinya orang-orang munafik. Zahaballahu binurihi. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu, Bapak sekalian, kita juga termasuk nih. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, ya, bisa berfungsi jika dilakukan dengan sebaik-sebaiknya dan dilakukan dengan semestinya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita sendiri pun ya tidak menganggap Al-Quran sebagai petunjuk? Harus membuka diri kita biar apa? Al-Quran itu menjadi petunjuk. Ya, Al-Quran kalau cuma di rumah kita nggak pernah baca, jangankan baca, jangan megang, ngelihat aja nggak pernah, jarang, naudzubillah min. Yang begitu itu Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk. Maka agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, kita lakukan semestinya sebaiknya. Apa ya? Kita baca Al-Quran, kita tadaburi maknanya, kita pelajari Al-Quran, itu baru Al-Quran bisa menjadi petunjuk. Nah, ini orang-orang munafik tidak seperti itu. Dia hanya sekedar mendengar tapi tidak menggunakan Al-Quran itu dengan semestinya, sehingga Al-Quran tidak menjadi petunjuk bagi mereka. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah biarkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan. Lalu kenapa mereka bisa seperti itu? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum, kenapa? Karena mereka tuli, atau tuli dari anil haqqi fala yasma'una. Fala yasma'una sima'a qabulin. Dia punya pendengaran tidak digunakan dengan semestinya sebenarnya. Mendengar tapi tidak sima'a qabulin, dengan mendengar yang menerima. Artinya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak berhenti di hati dulu. Disampaikan Al-Quran, ya hanya sekedar dengar aja, tidak dimanfaatkan itu Al-Quran. Summum bukmun, mereka apa? Bukmun khursun, bisu, anil khairi fala yakunahu anil haq. Mulutnya ini bisu, tidak bisa mengatakan hal yang benar. Zahirnya saja dinampakkan, tapi batinnya di luar itu mereka selalu ya, menghalang-halangi orang-orang untuk beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summum bukmun umyun, ya, buta mata hatinya, maka tidak tahu mana jalan kebenaran. Nah, ini penting Mas sekalian. Ya mata, ya mulut, ya telinga, ini panca indera yang nampak, yang ada di dalam tubuh kita, yang ini merupakan masuknya hidayah Allah kepada kita. Ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena pendengaran. Dia mendengarkan nasihat sahabatnya, nasihat gurunya, kemudian diterima menjadi hidayah. Ada orang yang mendapatkan hidayah dari apa? Penglihatan. Umyun, yang melihat kejadian
yang luar biasa sehingga hatinya tergetar dan kemudian beriman. Kemudian mulut ini, panca indera ini kita ya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan panca indera yang Allah berikan, kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita gunakan ya, untuk ya merenungi petunjuk-petunjuk agama. Salah satunya kita pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran, sehingga dengan itu semuanya ya, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak penting itu. Jangan sampai ya alhamdulillah min dzalik. Kalau udah 3 itu ditutup sama Allah, mau lewat mana? Gak akan sampai hidayah kepada kita. Makanya kita mendoakan orang-orang yang tidak baik, yang belum beriman, ya, kita doakan. Mudah-mudahan dari 3 ini ya masuklah hidayah kepada diri mereka. Sayyidina Umar mendapatkan hidayah dari Allah, mendengar ketika lagi kesal-kesalnya sama Nabi, udah mau menghajar Nabi, Sayyidina Umar ketemu di jalan, mau kemana Sayyidina Umar? Saya mau menghajar Muhammad. Ngapain itu Muhammad? Orang itu adik kamu aja juga ya mengikuti dakwah Rasulullah Muhammad, nggak jadi ke Nabi Muhammad, balik ke rumah adiknya. Belum masuk ke rumah adiknya mendengar ayat Al-Quran yang sedang dibacakan oleh adiknya. Karena mendengar itu, nah dari situlah kemudian Sayyidina Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah agar selalu dijaga ya pendengaran kita, penglihatan kita, ya, agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya ayat 19. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin minas samaa'i, perumpamaan berikutnya orang-orang munafik ini diumpamakan seperti sayyibin ay ka ashabi matarin, seperti orang yang tertimpa hujan dari langit. Minas sama'i ay as-sahab, dari awan yang gelap mendung. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, di awan itu gelapnya luar biasa, ay mutakatsifah, tebalnya luar biasa. Kemudian juga wa ra'dun, ada petir, guruh, wa barqun, dan juga kilatan. Jadi seperti orang yang tertimpa keadaan seperti itu. Ka ashabi matarin, ini orang munafik di gambarannya nih. Itu hujan yang gelap, ya, penuh dengan guruh, petir, kilat, seperti itu. Sehingga apa? Nah kita nih dalam keadaan seperti itu kan ya, apalagi kalau di tengah sawah, mau ngumpet di mana?
yang ada kita tiarap. Jadi keadaan itu gelapnya luar biasa, kilat menyambar-nyambar gunung. Nah, mau nggak mau kita ketika bunyi petir aja nutup telinga. Nah, ini sama dengan orang munafik, digambarkan oleh Allah seperti itu. Sehingga apa? Dengan gelap yang luar biasa, yang tebalnya luar biasa, kemudian ada guru, ada petir, ada kilatan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya. Sehingga apa? Menjadikan asabi'ahum, ujung-ujung jemari ini agar apa? Kita menutupi adhanihim, telinga. Agar apa? Agar tidak terdengar petir, kilatan, ya, di telinga-telinga kita. Sehingga apa? Minas sawaiki hadiral maut. Kenapa? Karena kita takut. Takut dengan apa? Dengan suara-suara tersebut. Nah, ini perumpamaan orang munafik. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti, kadzalika haula'i, begitu juga orang-orang munafik. Apa? Idza nuzilal Qur'anu fihi, apabila ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, ya. Kemudian Al-Qur'an itu dibacakan oleh Nabi, ya. Dan Al-Qur'an itu wa fihi dzikrul kufri, menyebutkan tentang orang-orang yang kafir, itu diumpamakan seperti apa? Az-zulumat, kegelapan. Jadi orang munafik ketika turun ayat tentang orang kafir itu bagaikan dia berada dalam kegelapan ketika dia mendengarkan ayat itu. Wal wa'idi alaihi, ketika bicara tentang ancaman-ancaman, mereka orang-orang yang munafik mendengarkannya seperti apa? Al-musyabbahi bir-ra'di, seperti dia mendengarkan petir. Kemudian wal hujajul bayyinati, ketika ditunjukkan Al-Qur'an turun terkait dengan bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an, ini orang munafik seakan-akan itu, ya, al-musyabbahi bil baraqi, seperti terkena kilat. Jadi begitu keadaan mereka, kumpul-kumpul bersama Nabi, tapi ketika ayat turun dibacakan oleh Nabi, itu hatinya mereka seperti dibacakan terkait dengan apa namanya, ancaman-ancaman Allah, bagaikan itu petir menyambar-nyambar. Dibacakan terkait dengan bukti-bukti kebenaran Islam, itu bagaikan dia tertimpa kilatan-kilatan. Itu keadaan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka menjauh, menutup telinga itu, maksudnya mereka menjauh. Yasudduna adhanihim li alla yasma'una. Jadi mereka itu seperti menutup kuping, menutup telinga itu agar apa? Li alla yasma'uhu, agar mereka itu tidak mendengar, ya, Al-Qur'anul Karim. Karena kalau udah mendengar, takut mereka itu apa? Liyamilu ilal iman. Takut kemudian mereka malah tambah iman. Sebab Al-Quran itu luar biasa ketika dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang munafik nutup kupingnya ditutup biar semuanya apa? Al-Quran tidak masuk kepada mereka. Sebab kalau mereka dia dengar, dia khawatir akan apa? Malah benar-benar beriman. Sebab bagi mereka ketika mereka itu beriman, berarti mereka watar kidinihim,
meninggalkan agama mereka, kelompoknya mereka munafik. Nah, ini bagi mereka meninggalkan kelompoknya mereka kemudian betul-betul beriman kepada mereka, ini sebuah kematian bagi mereka. Maka akan dihabis-habisan dari kelompoknya. Nah, inilah yang terjadi orang-orang munafik ketika ayat itu diturunkan oleh Allah kemudian dibacakan dan dihadapkan oleh orang-orang munafik. Saya kalau ilustrasikan ini di santri-santri saya di pondok itu begitu. Sama kayak kamu nih, kamu nggak nerima, nggak senang sama saya misalnya begitu ya. Kamu saya ceramain, saya nasihatin. Kira-kira tahu gimana? Bagaikan apa? Bagaikan kamu itu seperti apa? Terkena kilatan. Kita kalau dinasehatin sama orang yang kita nggak senang, itu arti kayaknya kan begitu Pak. Orang munafik keadaannya seperti itu. Ketika Al-Quran diturunkan, makanya apa? Nutup kuping aja udah. Biar apa? Biar mereka tidak beriman kepada Allah. Sebab kalau dia udah dengarkan, semakin mereka hanyut dengan ajaran Nabi dan mereka tentunya sempurna keimanan. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala itu ya meliputi orang-orang kafir. Ay ilman wa qudratan fala yafutunahu. Tidak akan pernah luput satupun ya, pengetahuan mereka, ya, kekuasaan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, padahal apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Di keadaan mereka nih, mereka lihatkan, ya. Jadi hampir-hampir artinya ini kan apa namanya? Ini sebuah kalimat apa namanya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ini bukan kalimat sebenarnya. Ini bahasa balaghah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, artinya apa? Hampir-hampir menyambar mata mereka, kilatan itu, kilatan apa namanya? Kilat. Ulama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau kaitannya dengan yang enak-enak, itu mereka senang. Artinya apa? Terkait dengan perintah-perintah yang membuat mereka enak, dia tetap bersama dengan Nabi. Tapi wa idza adlama 'alaihim qamu. Tapi kemudian kalau dia nggak senang, ya nggak dilakukan begitu. Jadi beragama itu pilih-pilih. Makanya nggak bisa kita nu'minu ba'dukum wa nakfuru ba'd. Makanya harus sempurna. Nggak boleh milih-milih hukum. Yang enak aja kita jalanin, yang nggak enak kita nggak usah jalanin. Nah, ini keadaan orang munafik begitu. Kalau enak ulama Allah lahum masyaufi. Kalau kaitannya yang enak-enak, bagi rampasan perang, ya, hadiah ini mau dia. Tapi wa idza adlama 'alaihim qam, kaitannya dengan yang lain nggak mau, ya. Jadi wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbun, kata Imam Suyuti. Dia ini orang munafik ini beriman, ya membenarkan apa yang dia senengin. Yang enggak mereka senengin tidak dijalankan. Ini keadaan orang munafik.
Jadi berimannya apa yang hanya dia senangi saja, yang mereka tidak senangi tidak dijalankan. Wa tasdiquhum lamma sami'u fihi mimma yuhibbun. Makanya kalau kita beriman jangan setengah-setengah, kudu semuanya. Nggak boleh yang kita suka aja, tetapi yang tidak kita suka pun ya, harus kita jalankan. Puasa sebulan penuh, ya, puasa, sholat 5 waktu, sholat, jangan cuma yang enak-enak doang, ikut lebaran doang, puasanya kan agak. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Bagi Allah itu gampang. Allah hilangkan penglihatan mereka, pendengaran mereka, gampang. Tapi Allah, sekali lagi, Allah tangguhkan, Allah biarkan mereka orang-orang munafik berada di dalam kesesatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, apa yang Allah kehendaki mudah, dan Allah Maha Kuasa. Ya, termasuk Allah menghilangkan mereka semuanya gampang. Tapi Allah biarkan mereka dan terus berada dalam kesesatan. Itulah 13 ayat terkait dengan orang-orang munafik. Yang buat kita ini gambaran, buat kita apalagi di masa sekarang ini, kita harus hati-hati. Ini baru 13 gambaran terkait dengan orang-orang munafik. Yang kita kenal itu dalam hadis baginda Nabi, idza wa'ada akhlafa wa idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu, kalau berjanji ya dia ingkar, kalau bicara dia bohong, kalau dipercaya dia berkhianat. Itu ciri-ciri 13. Ada orang munafik, ada. Ya. Hikmahnya diantaranya adalah orang munafik ada. Tapi kita tidak boleh mudah ngejas ya, menilai orang itu munafik. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Nabi. Nabi tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinan munafik. Apa kemudian Nabi itu kemudian menilai, Abdullah munafik kamu? Enggak. Artinya orang munafik itu ada, tapi janganlah kita mudah menilai orang itu munafik loh. Munafik loh. Ya. Itu urusan Allah. Maka kita hanya berdoa kepada Allah agar kita terhindar daripada orang-orang yang munafik. Sebelum ditutup barangkali ada yang Waalaikumsalam. Kalau yang saya sampaikan mengenai 13 ayat ciri-ciri orang munafik, orang munafik itu kan bisa orang kafir, bisa juga orang muslim. Kalau orang kafir mungkin biasa, karena dia kafir. Tapi kalau orang muslim munafik, kenapa Islam tidak mampu membendung kemunafikan itu? Kalau orang kafir munafik mungkin biasa, karena dia tidak paham, tidak mengerti, karena tertutup. Tapi kalau orang muslim munafik itu kenapa Islam tidak mampu membendung kemunafikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, maka ini yang harus kita sampaikan terus kepada khususnya kita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dengan 13 ayat di awal surah Baqarah ini bicara tentang orang-orang munafik. Ini Allah juga ingin menyampaikan kepada kita umat Islam agar apa? Agar itu kemudian menjadi pegangan buat kita, agar akhirnya apa? Kita nanti akan terbiasa dengan sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau orang yang belum beriman kepada Allah itu kaitannya dengan keimanan. Tapi orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Allah kemudian melakukan di antara ciri-ciri orang munafik, itu namanya disebutnya mukmin yang fasik. Mukmin yang fasik. Orang mukmin tapi keimanannya belum sempurna. Karena itu kita harus sekuat tenaga dan menyampaikan ini terus. Karena ini kembali kepada tingkat keimanan seseorang, agar apa? Agar sifat-sifat kemunafikan itu tidak ada di dalam diri kita. Dengan cara apa? Ya kita baca Al-Quran. Akhirnya nanti kita tahu mana ciri-ciri orang munafik. Sehingga apa? Dengan tahu itu kita punya kewajiban harus menjauhi sifat-sifat orang. Harus kita awali dari diri kita. Jadi kalau bicara terkait dengan sifat munafik, bukan hanya orang muslim, bukan hanya orang kafir, tapi itu juga ada pada diri kita, umat yang sudah beriman kepada Allah. Itulah yang harus kita pelajari dan harus kita tangkis dalam diri kita agar jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalau sampai terjadi pada diri kita, lama-kelamaan keimanan kita akan hilang. Kenapa? Bohong terus. Lama-lama bohong-bohongnya apa? Hilang keimanan kita jadinya. Di antaranya kan idza haddatsa kadzdzab, ngomong gorong. Lama-lama ketika dia sudah terbiasa, apa? Menjadi kebiasaan jadinya. Akhirnya tidak mau menyempurnakan keimanan. Nah, dengan Allah gambarkan terkait dengan keadaan orang-orang munafik ini, maka kita sekarang ini ya harus menjaga diri kita dari keadaan orang munafik. Jangan sampai kemudian kita malah jatuh, malah memiliki sifat orang munafik. Kalau orang kampung saya bilangnya pendablongan. Ngomongnya nggak ada isinya, goroh mulu, ini pendablongan. Mudah-mudahan kita terhindar dan terjaga daripada sifat munafik. Karena ini susah. Karena susah memang, dan harus kita awali dari diri kita, semangati diri kita agar tidak sampai melakukan, sehingga kita menjadikan tercermin dalam diri kita ciri-ciri munafiknya. Emang susah, Pak. Tidak haddasa kadzdzab, kalau ngomong bohong. Kadang-kadang kita juga begitu. Ketika kita seperti itu, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Maaf Ustaz, mungkin disimpulkan bahwa tadi Ustaz bilang bahwa orang munafik itu adalah orang mukmin, orang muslim yang fasik ya. Jadi setiap kita dari kita muslim ini yang sudah jelas itu perintah Allah, sudah itu larangan Allah, apakah itu juga udah misalnya ada perintah tapi ditinggalkan, ada hadis Nabi yang menyuruh
kita tinggalkan juga, tidak mau melaksanakan, juga ada larangan Allah tapi kita laksanakan juga, apakah itu termasuk juga terserang kita sifat munafik, Ustaz? Iya, ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan gambaran 13 ayat ini Allah mewanti-wanti kita jangan sampai kita seperti mereka nih 13 ini ya, gambarannya yang disebut oleh Allah orang munafik ya. Ini ya pegangan buat kita, bahkan jangan hati-hatilah kalian terhadap orang munafik. Artinya munafik ini kalau kita orang yang sudah beriman itu kalau berbuat seperti itu berarti mukminnya namanya mukmin fasik. Beriman kita kepada Allah. Kalau orang munafik yang disampaikan ayat ini itu mereka tidak beriman, cuman zahirnya saja ya. Kalau kita tetap beriman, nah kita orang yang beriman itu yang kemudian melakukan seperti ciri-ciri yang tadi, ini namanya mukmin fasik yang keimanannya perlu diperbaiki. Jadi ya ini termasuk perintah Allah dan juga perintah baginda Rasulullah agar kita takut, menjauhi sekuat tenaga agar kita tidak ya menjadi orang yang munafik. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limu'allimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma akrimna wa la tuhinna, Allahumma a'tina wa la tahrimna, Allahumma athirna wa la tu'thir 'alaina, Allahumma rabbina wa radu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Edi Damudi MAhi yang telah menyampaikan kajian tafsir Jalalain pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.